السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di mana sampai pada saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam perkara al-haq. Ikhwani fiddin dan akhwati fillah, insyaallah dalam kesempatan pagi ini kita akan mengisi taklim kita ini dengan membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi SAW dari kitab Riyadhus Shalihin, Babul Wasiat bin Nisa, bab tentang wasiat terhadap wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullah. Al-imam an-Nawawi ini kunyahnya adalah Abu Zakaria, namun beliau sebenarnya tidak sempat menikah karena disibukkan dengan ilmu, dan beliau meninggal dalam usia yang masih muda. Nah, beliau menjadi seorang imam, menjadi seorang yang alim, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan meninggal pada usia yang sangat muda, belum sempat menikah, dan karena disibukkan dengan ilmu. Dan kitab beliau sangatlah banyak. Di antara yang paling dikenal dan masyhur dipakai adalah kitab beliau ini, yakni kitab Riyadhus Shalihin. Babul Wasiat bin Nisa, bab wasiat terhadap wanita. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan baik. Ikhwani fiddin, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah agama yang betul-betul mengangkat kemuliaan kaum wanita, yang sebelum Islam pada masa jahiliyah harkat martabat kaum wanita begitu direndahkan. Mereka kalau dilahirkan, kalau dia dikuburkan hidup-hidup, maka dia disimpan di dalam kamar, dalam ruangan, dalam rumah dengan terhina, tidak boleh keluar-keluar. Kalau dia kemudian menjadi wanita yang dewasa, maka dia diperlakukan seperti barang milik. Kalau dia ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal, maka dia diwariskan seperti diwariskan barang-barang. Nah, dan tidak terbatas berapapun wanita yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Kalau laki-laki itu mau, maka bisa mereka perlakukan seperti itu kaum wanita pada masa jahiliyah, betul-betul direndahkan. Kalau lahir dari kalangan keluarga mereka seorang wanita, iswaddat wujuhuhum, menghitam wajah mereka karena malu. Alhamdulillah binasrillah, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan
Al-Quranul Karim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah beliau mengangkat kaum wanita dari kerendahan ini, di mana dari hak warisan saja wanita berhak untuk mendapatkan warisan. Pada masa jahiliyah tidak ada sama sekali, bahkan dia yang diwariskan. Nah, kemudian wanita begitu dimuliakan dalam Islam, diangkat. Maka setiap berapa banyak Allah menyebutkan dalam Al-Quran diciptakannya manusia ini karena laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Terangkat, disederajatkan oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki perempuan dalam perkara ini. Subhanallah, terangkat betul derajatnya. Bahkan ayat-ayat seperti dalam yang tadi, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan baik. Nah, ini merupakan arif kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita. Lidu'fihinna wa ihtiyajihinna liman yakum bi amrihin. Kebutuhan mereka kepada orang yang bisa tegak untuk mengatur mereka. Nah, tegak untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini ikhwani fiddin. Wa qala ta'ala, "Wa lan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, fala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima." Dan kalian tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk berlaku adil di antara wanita-wanita ini kalau memiliki istri lebih dari 1, 2, 3 atau 4. Walaupun kalian sangat bersungguh-sungguh, bersemangat untuk berlaku adil. Namun ikhwan fillah, jangan salah di dalam memahami ayat ini. Ayat ini berbicara seperti dijelaskan dalam kitab-kitab tafsir dalam masalah nafkah batin. Dalam perkara batin tidak akan mampu seorang itu berlaku adil. Pasti ada salah satu dari sekian istrinya itu. Nah, ketika dia berpoligami, ta'addud, nah, maka ada salah satu yang akan disenanginya. Imma ataukah suatu ketika dia sangat menyenangi istri yang satu ini, pada waktu yang lain dia menyenangi istrinya yang lain. Dan itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia dalam hal ini. Ikhwani fillah azakumullah, diperbolehkannya ta'addud di dalam Islam bukanlah kemudian kita menuduh bahwa Islam itu tidak adil. Sekali lagi bahwasanya ketika Islam memperbolehkan ta'addud ini, ketika mengangkat derajat wanita, di mana wanita ketika masa jahiliyah bukanlah mereka tidak dibatasi berapapun jumlahnya kalau laki-laki menginginkannya. Kemudian dalam Islam datang dengan catatan kita mampu berlaku adil. Maka wafala tamilu kullal mail, dalam perkara ini, batin ini, janganlah kalian condong ke salah satunya, kullal mail, betul-betul dengan lebih condong betul-betul kepada salah satunya. Fatadharuha kal mu'allaqah, sampai kalian meninggalkannya seperti sesuatu yang tergantung. Nah, kal mu'allaqah, sesuatu yang terkatung-katung. Nah, ini dilarang dalam Islam. Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Kalau kalian berbuat baik dan bertakwa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwani fi din azakumullah, ayat ini pun hakikatnya adalah merupakan bagaimana Islam mengakui kaum wanita, mengangkat derajat kaum wanita, hargai mereka. Nah, la tamilu kullal mail,
Naam, ini ya ikhwani fiddin a'azakumullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kepada kalian kepada wanita yang baik. Fa innal mar'ata khuliqat min dila', karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lah, dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling lemah adalah bagian atas. Nah, bagian yang paling bawah. A'la ini berarti. Fa in dhahabat tuqimuhu kasartah. Kalau kamu keras, di dalam meluruskannya, karena semua tulang rusuk kan bengkok ya. Sifatnya wanita itu begitu. Kalau kamu memaksa untuk meluruskannya, kasartah, maka kamu akan memecahkannya. Wa in taraktahu, kalau kamu meninggalkan, biarin saja. Tidak peduli, cuek, apapun yang diperlakukan oleh seorang wanita tidak mau diperdulikan, maka lan yazal a'waj, maka dia akan terus menerus bengkok. Pastau bin nisa, maka berwasiatlah kepada wanita, muttafaqun alaih. Artinya ya ikhwani fiddin azakumullah, sifat yang di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita, harusnya kita berlemah lembut kepada wanita karena kelemahan mereka. Sebagaimana tulang rusuk paling atas itu yang paling lemah, dan wanita seperti itu keadaannya. Kalau kita paksa untuk lurus, dia akan pecah. Tapi kalau kita biarkan, maka dia akan bengkok. Nah, maka al-mar'atu la tastaqim ala hal wahid. Wanita itu tidak akan bisa istiqomah di atas satu keadaan. Cepat berubah-ubah. Cepat dia berubah-ubah. Pagi prinsipnya begini, siang lain lagi keinginannya, sore lain lagi keinginannya. La tastaqimu ala halin wahidah. Maka fala budda min mudaratiha litastamir al-hayat ma'aha. Harus terus-menerus dinasihati, diluruskan supaya hidup bersama dia bisa terlanggeng. Kemudian keadaan yang lain, al-mar'atu la tastaqimu lirrajul li'anna khuliqat min dila'in a'waj. Seorang wanita tidak istiqamah untuk laki-laki karena memang diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Maka la yunkar bi'awajha, tidak boleh diingkari sifatnya itu. Ya seperti itu, wanita itu seperti itu. Maka ya ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita berlaku keras terhadap wanita dalam meluruskan dia, maka akibatnya adalah mufarakah, adalah al-firaq, cerai. Namun kalau kita mampu bersabar, mampu bersabar di atas sifatnya itu dan kelemahannya, maka istamar al-asyarah, keluarga akan terus langgeng. Bersabar dalam mengayomi, mendidik, menasihati kaum wanita. Ini ikhwani fiddin. Maka di sini merupakan nuqtah tarbiyah bagi kita di dalam menghadapi kaum wanita, khususnya dalam berkeluarga. Wallahu a'lam. Wa an Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, bahwasanya dari Abdullah bin Zam'ah bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, wa dzakara an-naqata walladhi 'aqaraha, dan menyebutkan unta dan yang menyembelihnya. Ini kisahnya Nabi Allah Salih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzin ba'atha ashqaha in ba'atha laha rajulun aziz عالم منيع في رهته ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم فليجد امرأته جلد العبد
fala'allahu yudaji'uhu min akhir yaum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat ini ba'at ashqaha, tentang kisah Nabiullah Saleh. Maka bangkitlah seorang rajul, seorang laki-laki yang aziz, yang perkasa, arimun mani, yakni qawi, sangat pelarang. Sangat pelarang di dalam keluarganya. Kemudian menyebutkan wanita-wanita, Rasulullah menyebutkan dan menasihat mereka. Maka Rasulullah kemudian menyebutkan, akan ada seorang daripada kalian yang mencambuk istrinya seperti dia mencambuk seorang budak. Sementara dia pun di akhirnya dia mudaja'ah, dia pun berjima dengan istrinya tersebut. Apa ini coy yang digambarkan oleh Rasulullah? Thumma wa'adhahum fi dahkihim fi dardah. Kemudian mereka tertawa. Kemudian Rasulullah menasihati mereka, lima yadhak ahadun mimma yaf'al. Kenapa salah seorang kalian tertawa dari apa yang telah dia perbuat? Maksudnya begini ya ikhwani fiddin, azakumullah. Rasulullah menggambarkan tentang seorang yang di dalam keluarganya sangat keras, senantiasa memaksa, senantiasa memukul, mencambuk istrinya seperti dia mencambuk seorang budak. Kemudian pada waktu yang lain, dia kok mau juga menjima istrinya. Apa ini? Ini merupakan sebenarnya penghinaan kepada laki-laki semacam ini. Kenapa kamu menginginkan juga istrimu sementara kamu menyiksa dia? Nah, kenapa kamu menjima juga istri kamu sementara kamu menyiksa dia? Nah, ini penghinaan di dalam hal itu kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, maka ya ikhwani fiddin azakumullah, ini juga pelajaran di dalam agama kita. Pertama, bolehnya memukul, tetapi ghair mubarrah. Pukulan yang jangan sampai membahayakan. Karena ada laki-laki itu na'udzubillah sampai istrinya bengkak-bengkak, dibalok-baloki, ditempeleng. Nanti ada hadis-hadis yang akan kita lewati, larangan memukul wajah, ditendang istrinya, dan seterusnya. Kalau ada masalah, kalau memang mau memukul, ambil bantal, pas sampuk mirpajana, pukulkan pantatnya, buah, keras, tapi tidak menyakitkan, tidak membahayakan. Malah mungkin istrinya yang tadinya marah, suaminya yang tadinya marah ketawa, dua-duanya ketawa, akur lagi. Ini ya ikhwan fillah, azakumullah. Ya. Kemudian, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seharusnya ikhwah juga ikut taklim ini, biar tahu mereka ya. Ini tapi permintaan akhwat katanya tidak boleh ikut ikhwah yang taklimnya. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar atau qala ghairahu, rawahu Muslim. Rasulullah menyatakan, jangan seorang laki-laki yang beriman memurkai, memarahi seorang wanita yang beriman. Kalau dia membenci dari wanita tersebut satu akhlak, hendaklah dia meridhoi akhlaknya yang lain. Ya ikhwan fillah, tidak seorang pun di antara kita, laki-laki maupun perempuan, yang punya keistimewaan sempurna. Ya, pasti ada saja kelemahan. Kita laki-laki juga begitu. Terkadang, rumahnya barangkali kok tidak bisa dibersihkan.
Ya ingatlah kebaikannya yang lain. Oh, dia masakannya bagus. Ya. Nah, oh dia akhlaknya baik. Dan seterusnya. Artinya ketika dia marah terhadap satu akhlak, satu perilaku istrinya, ingat-ingatlah perilaku yang baik. Nah, ada penawar. Jangan satu kesalahan hilang semua kebaikan istrinya. Nah, hilang semua kebaikan istrinya. Baik. Maka ammatun nisa yataqabbalna bainal khair wasyarr. Keumuman manusia itu, mereka itu senantiasa berada di antara kebaikan dan kejelekan. Keumuman manusia, wanita. Maka dia mereka memang tidak mampu istiqamah di atas satu keadaan. Maka haruslah menjaga ini kesabaran, awatifah, kelemah lembutannya terhadap istri-istrinya. Nah, ini ya akhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka kalau marah terhadap istri, jangan marah kemudian marahnya itu kullian, habis semuanya kebaikan istrinya. Naam. Wa an Amr bin al-Ahwas al-Jushami, dari Amr bin Ahwas al-Jushami radhiyallahu an, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', bahwasanya beliau mendengar Nabi pada haji wada, yaqulu ba'da an hamidallah, yang berkata setelah dia memuji Allah, wa athna alaihi, dan memuji Allah, wa dzakara wa'ad, memperingatkan dan memberikan nasihat. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ketahuilah wastausu bin nisa, berwasiatlah kepada wanita khairan yang baik. Fa innama hunna awan indakum, karena sesungguhnya mereka itu adalah keluarga di sisi kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, tidaklah kalian memiliki dari mereka selain itu. Illa ayati nabi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau mereka mendatangi perbuatan fahisyah yang nyata, perbuatan keji yang nyata. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji, kalau mereka perempuan itu melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang nyata, maka fahjuruhunna fil madaji, pisahlah mereka dari tempat tidurmu. Jadi pisah tempat tidur. Nah, ya, jangan tinggalkan, jangan langsung ditinggalkan. Ada masalah, melakukan kejelekan, langsung pindah rumah. Tidak begitu yang diajarkan oleh Rasulullah. Langsung nginapnya di rumah tetangga. Nah, dalam rumah tapi pisah tempat tidur. Boleh jadi istrinya menjadi sadar tengah malam kalau olok nih. Iya kan, bukan begitu. Nah, artinya perkara yang tadinya panas menjadi dingin. Ini coba apa yang dapat kita ambil dari hikmah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, wadribuhunna darban ghaira mubarrih, pukullah mereka tapi pukulan yang tidak membahayakan. Seperti itu tadi. Cubit saja. Ini kan tidak membahayakan. Tapi kalau sampai menempeleng, Allahul musta'an. Ada istri yang sampai copot giginya ditinju sama suaminya. La haula wala quwata illa billah. Terlaluan. Pak, Anton bertinju. Fa'in ata'anakum fala tabghaw 'alaihinna sabila. Ini pun, kalau mereka sudah mentaati kalian, sudah sadar, sudah mengakui kesalahannya, kemudian mau baik, fala tabghaw 'alaihinna sabila. Janganlah kemudian cari-cari jalan, cari-cari masalah lagi, mengungkit-ungkit terus dan sebagainya. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan, ketahuilah sesungguhnya bagi kalian atas istri-istri kalian punya hak. Kalian punya hak wahai laki-laki. Namun wali nisaikum alaikum haqqan, untuk istri kalian pun atas kalian punya hak mereka. Nah, fahaqqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun, maka hak kalian atas mereka, yakni jangan sekali-kali kalian mendatangkan kepada tempat ke tempat tidur kalian
orang yang kalian membenci. Naam, jangan mendatangkan laki-laki. Wala yu'dzana fi buyutikum liman takrahun. Jangan sekali-kali wanita mengizinkan ada orang yang dibenci oleh suamimu masuk ke dalam rumahmu. Ini, ya, ini hak laki-laki. Kalau ada orang yang dia tidak senangi, maka istri pun jangan mengizinkan dia masuk ke dalam rumahnya. Ala wa haqquhunna alaikum. Ketahuilah bahwa hak mereka atas kalian wahai laki-laki, an tuhsinu ilaihinna. Kalian berbuat baik kepada mereka fi kiswatihinna, dan pakaian mereka, wa tu'amihinna, dan makanan mereka. Hak mereka kita penuhi pakaian. Tapi ingat, ya akhwati ya ummahat, pakaian adalah yang masyru'ah, yang disyariatkan. Kalau istri minta pakaian keluar rumah yang bisa tembus pandang, yang you can see dengan nuita, kullay nuci, naam, apa kullaci, apa mamo, maka na teman ka sedang natoban na ang ciki, kullay na ukur batu bella, naam, Nah, ini akhwani fiddin. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah kita tidak boleh belikan istri kita pakaian seksi? Oh, boleh. Boleh. Boleh belikan pakaian seksi untuk di dalam rumah. Nah, ya. Jadi boleh dibelikan pakaian ketat, tapi dipakai di dalam rumah. Malah tambah semangat kita di dalam rumah. Iya. Naam. Wa ta'amihinna, dan makanan mereka pun hati-hati ini. Jangan istri kita berikan makanan yang tidak bervitamin. Kita di luar rumah makanannya makanan restoran terus. Inilah haula wala quwwata. Ini hak mereka loh ya. Hak mereka ini, kita menjaga pakaian mereka, kita menjaga makanan mereka. Keturunan kita itu kan dari makanan yang kita makan dan yang mereka makan. Artinya kebaikan dia bukan untuk istri tersebut, untuk keturunan kita dan untuk kita juga. Nah, benar lo Allah mayarul kesokan. Mereka tengah berjangan bangkok Allahumma. Nah, ya. Ya. Ini ya ikhwan fillah. Maka ada di sini, apabila seorang dari kalangan wanita itu ada nampak nusyuz, pembangkangan dari seorang kepada suaminya. Kalau nampak itu, maka ada beberapa marhalah, ada beberapa tingkatan mendidik wanita ini. Nah, yang pertama, al-wa'd wa tadhkir, menasihati dan mengingatkan. Dan ini seperti dijelaskan oleh Rasulullah pada yang tadi hadis sebelumnya, bersabar ini. Kalau tidak bersabar, perempuan itu tidak istiqomah di atas satu keadaan. Bersabar, nasihati siang malam, pagi, siang, sore, nasihati terus. Karena memang sifatnya yakni bengkok. Kalau sudah dinasihati, diingatkan, karena sifatnya perempuan itu termasuk pelupa loh. Ya, biasanya lupa. Nah, al-hajr fil madaji, yakni pisah tempat tidur. Nah, pisah tempat tidur, bukan pisah rumah. Jangan langsung begitu ada masalah langsung pindah tidur di rumah tetangga. Pindah rumah saja. Seperti yang kita jelaskan tadi, bisa saja masalahnya besar, panas. Ya, karena sama-sama tidur di dalam rumah, tengah malam dingin-dingin, cari yang hangat-hangat. Ya. Jadi hangat-hangat, masalahnya hilang. Kalau yang ketiga, kemudian ad-darbu bi ghairil mubarrah, memukul tapi dengan pukulan tidak membahayakan. Itu tadi, jangan membahayakan. Kemudian lirrajul hukuk wa lirzauji hukuk. Bagi laki-laki itu punya hak, bagi itu pun perempuan. La yajuzu lil mar'a an tasmah li ahadin bi dukhuli baiti zawjiha illa bi idzni. Tidak boleh bagi seorang perempuan memasukkan orang lain
Nah, seseorang ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Apalagi yang tadi hadis, haknya laki-laki tidak boleh masukkan orang yang dia benci ke dalam rumahnya. Nah, ini ikhwani fiddin. La yajuzu lil mar'at tasarruf fi malir rajul wa mulkihi illa bi idzni. Tidak boleh bagi laki-laki, seorang wanita, membelanjakan harta dan milik suaminya kecuali dengan izin suaminya. Namun nanti ada perkecualian. Nanti ada perkecualiannya. Nah, misalnya suaminya tidak memberikan nafkah sementara dia butuh, maka dia boleh mengambil tanpa izin suaminya dengan hajat dia. Nah, insyaallah nanti akan kita lewati. Kemudian, seyogyanya seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya, memuliakan dia sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan suami. Maka ya akhwati ummahati, jangan memaksa suami mencari nafkah yang melarang kita meremehkan rezeki Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Kalau itu dengan cara yang halal. Ini ya ikhwan fillah. Kalau 1000 kemampuan suami kita mendatangkan rezeki yang halal kepada keluarga, ya sudah, terima dengan sabar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya ikhwan fillah. Ya, kita insyaallah akan melewati bagaimana keadaannya rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak makan dan minum kecuali al-aswadan, hanya air dan kurma. 2 bulan berturut-turut tidak mengepul rumahnya. Nah, insyaallah akan kita lewati supaya kita mendapatkan pelajaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya di atas kemiskinan. Baik. Makanya jangan memaksa sampai menyuruh, mendukung, udah apa-apa, nipu-nipu sedikit. Lah, ini wallahi 1000 rupiah jauh lebih mulia dunia akhirat daripada 100.000 rupiah karena haram. Wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih, apa hak istri salah seorang kami atas laki-laki? Qala, berkata Rasulullah, al tut'aimaha idza ta'imta, engkau memberi makan dia apabila engkau makan. Jangan kamu kenyang tapi istrimu kelaparan. Nah, baik. Wa taksuwa idza tasaita, yang kedua kamu memberi dia pakaian kalau kamu berpakaian. Jadi membelikan pakaian itu pakaian yang masyru'ah dan disyariatkan untuk di luar rumah. Kalau di dalam rumah antara suami istri tidak ada batasan aurat. Kalau di dalam rumah antara suami istri tidak ada batasan aurat. Jadi kalau mau membelikan istrimu pakaian dan tembus pandang untuk di dalam rumah, bagus. Sayang, ini depan saya banyak anak muda ini. Wala tadribil wajah, jangan memukul wajah, mempeleng. Nam. Wala tuqabbih, jangan engkau jelek-jelekkan dia. Jangan la tuqabbih. Nam, jelek-jelekkan. Dasar monyet. Apa dasar apa ya? Tidak boleh gini. Ya. Kamu menghina dia, dasar monyet loh. Kamu senang dengan monyet. Ini ikhwan, ini la tuqabbi. Ada terkadang suami itu, bahkan istri juga ya, bukan cuma suami, itu tidak mampu menahan emosinya sampai keluar kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan buat istrinya, atau bukan sebaliknya. Wala tahjur illa fil bait, jangan kau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Itu tadi, kalau mau tempatnya harus pisah tempat tidur, ya pindah kamar. Jangan pindah rumah. 6. Ini akhwani fiddin. Maka di sini kita dapat mengambil pula haramnya memukul wajah karena kemuliaan wajah. 6. Kemudian
tidak boleh ta'yir zaujah, ya, menganggap jelek, menghinakan istri, menghinakan seorang istri. Dan seyogyanya bagi laki-laki untuk memahami hak-hak istrinya, begitupun sebaliknya. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan wa khiyarukum li nisa'ihim, rawahu Tirmidzi. Sesempurnanya orang beriman, keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan paling baik di antara kalian adalah yang paling baik buat istrinya. Maka ikhwani fiddin, hadis ini pun mendidik kita untuk memberikan hak istri, makanannya, pakaiannya, berinfak atas mereka, dan diharamkan untuk mencegah mereka untuk mendapatkan hak-hak mereka itu. Nah, ini ya, mereka harus makan, mereka harus berpakaian, dan ini adalah hak kita untuk memberi, kewajiban kita untuk memberikan mereka pakaian, makanan. Juga hadis ini memberikan pelajaran tentang bagaimana kalangan salaf mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis ini merupakan bahwa iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Naam. Juga bahwa hadis ini memberitakan bahwa kita berlemah lembut kepada kerabat dekat itu lebih utama. Lebih utama. Wa'an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba Allah yang perempuan. Baja'a Umar radhiyallahu an, maka datanglah Umar radhiyallahu anhu ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, za'irna nisa ala azwajihinna. Berkata Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya wanita-wanita telah membangkang atas suami-suami mereka. Para khasa, maka Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, fi darbihinna, dalam memukul mereka. Ya, jadi ketika Rasulullah melarang jangan memukul wanita, akhirnya perempuan-perempuannya jadi membangkang. Wah, dilarang memukul, membangkang, sampai Umar melapor kepada Rasulullah, za'irna nisa ala azwajihin. Kemudian ketika itu Rasulullah memberikan rukhsah untuk memukul mereka. Setelah diberikan rukhsah untuk memukul, akibatnya banyak yang sudah memukul. Fatafa bi ali Rasulillah nisa'un katsir. Maka berkelilinglah di keluarganya Rasulullah, rumah tangganya Rasulullah, datang banyak wanita yashkauna azwajahun, melaporkan suami-suami mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah, diberikan rukhsah kelewatan sampai istri-istri mengadu kepada Rasulullah. Maka Rasul menyatakan, laqad atafa bi ali bait Muhammadin nisa'un katsir. Telah berkumpul di keluarganya Muhammad banyak wanita, yashkauna azwajahun, yang mereka itu melaporkan suami-suami mereka. Laisa ulaika bi khiyarikum, bukanlah mereka suami-suami itu yang terbaik daripada kalian. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Naam, ini ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka yang namanya memukul adalah wasilah litadibil mar'an nashis, adalah cara untuk mendidik wanita-wanita yang membangkang, tapi tetap ghairu mubarrah, tidak boleh yang membahayakan. Jauhi wajah, jangan memukul wajah.
Jangan menjelek-jelekkan. Naam. Dan memukul ini ba'dal wa'dhi wal hajar. Jatuhnya itu nanti setelah diingatkan tidak mau, tetap dia terus di atas sifatnya yang jelek. Sudah dipisah tempat tidur masih juga seperti itu, maka dipukul boleh tapi tidak membahayakan. Ini ya akhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka seorang laki-laki itu adalah merupakan pemimpin di rumah tangganya. Jadi laki yang menjadi pemimpin itu adalah laki-laki. Karena yang mencari nafkah adalah laki-laki. Jangan menjadi pemimpin adalah perempuan. Nah, jangan mentang-mentang. Walaupun penghasilan istri itu jauh lebih banyak dari ketimbang suaminya, jauh lebih kaya ketimbang suaminya, maka tetap yang menjadi ra'in adalah suaminya. Menjadi ra'in adalah suaminya. Tidak boleh dibalik. Allahu a'lamu bishawab. Wa an Abdullah bin Amr bin Nas. Mau kerja ini? Mau pergi kerja? Nah, satu hadis lagi dari Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah mata', sesuatu yang bisa kita bersenang-senang dengannya, dan sebaik-baik perhiasan kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Kalau mendapatkan wanita salih dalam rumah, insyaallah nikmat betul. Banyak rezeki Allah berikan, bersyukur kepada Allah. Sedikit rezeki yang Allah berikan yang diberikan oleh Allah, bersyukur kepada Allah dan bersabar. Bahkan menyuruh kita bersabar. Nah, justru kita yang lelah, habis sudah banting tulang, peras keringat, cari nafkah, mencari sesuap nasi, sepiring nasi, nah pulang ke rumah sudah bersabar. Memang ini nikmat Allah. Allah musta'an, nikmat betul. Hilang capek-capek itu. Ya, hilang capek dengan senyum. Dia bersyukur, wanita yang saleh seperti itu. Jangan begitu suaminya pulang, segi 4 mukanya. Belum apa-apa sudah, wallah, takut suaminya masuk ke rumah. Nah, ini ya akhwan fillah, insyaallah kita akan lanjutkan taklim kita. Kita akan masuk pada haqquz zauj al-mar'ah, hak suami terhadap istrinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup mungkin ada 1-2 pertanyaan. Seorang suami harus adil dalam perkara zahir. Dalam perkara zahir. Nah, artinya kalau misalnya dia mendapatkan nafkah 1.000 rupiah, maka dia harus membagi 2 nafkah itu untuk kedua istrinya, kalau dia punya istri 2. Naam. Adapun dalam perkara batin, ini tidak mampu. Tidak mampu laki-laki berbuat adil. Pasti setiap saat perubahan-perubahan itu ada. Akan ada setiap saat. Mungkin hari ini kok hasratnya kepada istrinya itu, besoknya kok ke istrinya yang ini. Naam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tamilu kullal mail fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kemudian ketidakadilan itu membuat kecondongan itu terlalu berlebih-lebihan kepada salah seorang istri, kemudian meninggalkan istri yang lain terkatung-katung. Ini diharamkan di dalam agama. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya seorang suami yang mengatakan akan membuang istrinya? Akan membuang istrinya. Kalau yang dia, perkataan ini yang dia maksudkan memang adalah talak, cerai, maka jatuh cerainya, jatuh tolak dia. Nah, ya, istrinya pergi meninggalkan suaminya karena tidak ridho dengan perkataan tersebut.
Anda bisa langsung begitu. Nah, dia harus tabayun dulu. Nah, dia harus tidak boleh langsung meninggalkan. Betul. Apakah keinginannya itu betul-betul dalam rangka itu tadi niat cerai? Nah, kalau dalam rangka niat cerai, maka jangan dia meninggalkan langsung, tapi suaminya ini suruh antar pulang ke rumah orang tuanya. Nah, sebagaimana dia mengambil sang istri itu dari rumah orang tuanya, maka dia mengembalikannya dengan baik-baik juga. Nah, bagaimana hak warisnya anak angkat perempuan yang diambil sejak kecil, yang orang tuanya sendiri tidak mengurusnya? Anak angkat tidak ada hak warisnya. Nah, tidak ada hak warisnya anak angkat itu. Nah, yang mungkin ada adalah hibah, pemberian. Nah, yang mungkin ada adalah pemberian. Adapun hak waris Allah SWT tidak ada itu. Nah, ya. Nah, batasan hibah pemberian kepada seseorang, memang Rasulullah menyatakan as-thulutsu katsir, as-thulutsu katsir. Seperti itu kan sudah banyak, sepertiga itu banyak. Nah, namun ada asar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana Abu Bakar As-Siddiq itu semua harta bendanya diinfakkan di jalan Allah, karena masyhurnya, maklumnya kesabaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, namun itu tadi bahwa sepertiga harta itu sudah banyak. Sepertiga dari harta itu sudah banyak. Karena meninggalkan keluarga, keturunan, ya, yang mereka memiliki kekayaan itu khairun min an tadaruha yatakaffafun nas. Lebih baik daripada kalian meninggalkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Nah, jadi haram memberikan harta benda keseluruhan yang berakibat kita sendiri, keturunan kita meminta-minta kepada orang lain. Tidak boleh. Apakah wanita yang keguguran pada bulan-bulan pertama sebelum ditiupkan roh padanya termasuk ke dalam nifas, dan bagaimana dengan sholatnya? Naam, artinya perempuan itu melahirkan walaupun belum sampai waktunya. Nah, maka berarti kalau dia sampai keguguran mengeluarkan darah setelah keguguran itu, maka dihukumi darah nifas bagi perempuan tersebut. Nah, hukumnya seperti orang yang wiladah, meninggal di dalam rahim. Yang sudah berpisah agak lama, selama 1 tahun. Namun untuk nafkah lahirnya selalu dicukupi. Sementara sang suami ini mempunyai istri lain. Apakah suami ini sudah termasuk tidak adil kepada istrinya? Ya, tidak berlaku adil. Ini yang dilarang oleh Allah. Fatadharuha kal mu'allaqah, meninggalkan istrinya terkatung-katung seperti barang yang tergantung. Istri itu tidak cukup hanya diberikan uang, ya. Istri itu tidak cukup hanya diberikan uang. Mereka butuh nafkah batin. Sama dengan laki-laki. Sama dengan laki-laki. Nah, haknya ini, mereka juga berhak untuk nafkah batin.
Wallahu a'lam. Kecuali kalau istrinya redho. Kecuali kalau istrinya redho, misalnya suaminya pergi ke tempat jauh untuk mencari nafkah, kemudian dia redho, tidak apa-apa. Ini keredoan istrinya, tidak apa-apa bagi laki-laki tersebut. Seorang suami dihalalkan berbohong kepada istrinya untuk menyenangkan istrinya. Sebatas manakah seorang suami diperbolehkan berbohong agar istrinya tidak tersinggung bagi yang berpoligami? Naam. Al-i'tiraf bil khata khair min at-tamadi fil batil. Terus terang akan kesalahan itu lebih baik daripada terus menerus di dalam kebatilan. Ya. Artinya kalau berpoligami ya sudah, terserah saja kepada istri. Lebih menyakitkan bagi seorang istri kalau suaminya itu poligami ta'addud tanpa sepengetahuan istrinya. Nah, lebih menyakitkan ketimbang diberitahukan kemudian dia berpoligami. Nah, makanya terus terang saja berpoligami, mampu berlaku adil, berpoligami. Nah, ini karena tidak melakukan kesalahan dalam syariah. Yang kesalahan dalam syariah itu kalau selingkuh, ini zina. Nah, sementara yang dalam Islam poligami, ta'addud itu bukan perkara yang diharamkan. Nah, ini ya ikhwan ya akhwati fillah, maka sebenarnya ta'addud itu satu kemuliaan sebenarnya yang Allah berikan kepada kaum wanita. Iya. Kenapa dikatakan ini adalah kemuliaan? Karena seorang suami tidak perlu menceraikan istrinya. Masih dua-duanya diberikan nafkah. Tiga-tiganya, empat-empatnya diberikan nafkah. Dihargai, haknya dijaga. Naam. Iya. Ini ya akhwan fillah. Daripada orang-orang yang mengaku menentang ta'addud itu, kemudian membebaskan perbuatan zina. Dia jajan kemana-mana, jajan di pinggir jalan. Nah, cari istri istri orang lain, cari wanita lain dan sebagainya. Lebih menghinakan kaum perempuan. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Jadi ini memang tentang masalah poligami, ta'addud. Ini memang termasuk perkara yang orang-orang kafir menuduh Islam ini tidak adil. Nah, menuduh Islam zalim. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Ya. Ikhwani fillah azakumullah, disinilah barangkali ya pentingnya ta'lim semacam ini, bahwa ta'addud itu kan memang salah satu perkara yang disyariatkan di dalam agama. Nah, dan tidak ada syarat sebenarnya, tidak ada syarat harus seizin istri, tidak ada syarat nanti izin istri baru boleh ta'addud. Itu hukum Belanda itu. Ya, hukum Belanda yang ada berlaku di Indonesia dan negara-negara yang lain. Hukumnya orang kafir, tidak ada itunya itu.
Nah, bagaimana kalau sang istri tidak mengizinkan suaminya untuk ta'addud? Nah, secara fitrah memang harus diakui bahwa tidak, secara fitrah loh ya, secara fitrah bahwasanya wanita itu tidak mau dita'addud. Tapi wanita yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, nah, menyerahkan urusannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sampai awal ayatnya itu yang jelas disebutkan tentang kalau Rasulullah idza qada amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Rasulullah telah menetapkan satu perkara, maka mereka tidak punya pilihan yang lain dari sisi mereka sendiri. Nah, artinya seharusnya orang beriman seperti itu. Wanita-wanita yang beriman seperti itu. Nah, ya, kemudian terkadang wanita itu lebih baik diceraikan daripada ta'addud. Perempuan biasanya begitu, mendingan ceraikan saja. Saya mampu mencari nafkah sendiri. Saya mampu untuk mencari nafkah untuk anak-anak. Ini dalam satu hadis, wanita-wanita yang minta dicerai itu wanita-wanita nifaq, wanita-wanita munafik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tentang poligami ini insyaallah kita pembahasannya memang ada pembahasan khusus ya. Nah, ini dulu insyaallah untuk pagi ini. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.